Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab Al-Azkar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dan insyaallah bahasan kita malam ini memasuki pembahasan yang baru, sub masalah yang baru, yaitu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi masaila wa adabin yang bagi lil qari'i al-ittina'u biha. Saya ulangi, faslun fi masaila wa adabin yang bagi lil qari'i al-ittina'u. Biasa kita baca al-ittina'u, tapi yang benar al-ittina'u karena itu hamzah wasal. Al-ittina'u biha, sebuah fasal, sebuah sub masalah mengenai beberapa hal dan beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh seorang qari, yang mesti diperhatikan oleh seorang qari. Artinya beberapa adab, beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang ingin baca Quran. Wahia katsiratun jiddan. Adab-adab yang dimaksud itu banyak sekali. Wahia katsiratun jiddan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin baca Quran itu banyak sekali. Etikanya banyak sekali, adabnya banyak sekali.
nazkuru minha atrafan, kami akan sebutkan beberapa di antaranya. Mahzufatanil adillatu atau mahzufatal adillati, dua bacanya. Bisa mahzufatan al adillatu, naibul fa'il dari isim maf'ul mahzufa, atau jar majrur mahzufatal adillati. Mahzufatanil adillatu atau mahzufatal adillati li syuhratiha, dengan tidak disebutkan dalil-dalilnya karena sudah cukup masyhur. Jadi kata Imam Nawawi, adab-adab baca Quran itu banyak sekali, tapi kami akan sebutkan di antaranya, tapi catatan tidak disebutkan dalilnya karena li syuhratiha, sudah cukup masyhur, sudah cukup terkenal. Wa khawfal italati al mumillati bisababiha, dan khawatir jangan sampai terlalu panjang menyebabkan kita bosan. Jangan sampai terlalu panjang menyebabkan kita bosan atau jenuh dikarenakan dalil-dalilnya disebut. Ya. Artinya penjelasan ini cukup dipersingkat tanpa disebutkan dalil-dalilnya, karena satu, jangan sampai tidak disebutkan dalilnya karena sudah cukup masyhur. Yang kedua, jangan sampai pembahasannya terlalu panjang yang membuat kita jenuh dan bosan. Fa'awwalu ma yu'maru bihi, maka ini yang perlu diperhatikan. Fa'awwalu ma yu'maru bihi, yang pertama kali yang diperintahkan ketika kita ingin baca Quran, atau yang pertama kali yang perlu diperhatikan ketika kita ingin baca Quran adalah al-ikhlasu fi qiraatihi. Mesti ikhlas ketika baca Quran. Al-ikhlasu fi qiraatihi, ikhlas dalam baca Quran. Sekali lagi, ini yang paling penting, ikhlas dalam baca Quran. Bacalah ayat-ayat Allah karena kita menginginkan diri kita dan orang yang mendengarnya kagum terhadap ayat Allah. Saya ulangi, bacalah ayat-ayat Allah agar kita yang membaca dan yang mendengarnya kagum pada ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita baca Quran namun ternyata membuat orang kagumnya bukan pada ayat Allah, tapi kagumnya hanya karena suara kita. Selang ini mesti ikhlas nih, karena jangan sampai ipadecengi laguna, berusaha memperbaiki nadanya, lagunya, suaranya, sebenarnya yang dia inginkan bukan kekaguman terhadap ayat, tetapi kekaguman terhadap keindahan suaranya. Ini adalah fitnah besar bagi pembaca Quran. Ya. Selang ini, al-ikhlasu fi qiraati, mesti ikhlas dalam baca Quran. Karenanya perbaiki bacaan, tapi ingat, kita memperbaiki bacaan bukan karena menginginkan orang kagum sama suara kita, tapi menginginkan orang kagum pada ayat-ayatnya Allah. Sekarang yang jadi persoalan, ada orang baca Quran, dia perbaiki nadanya, dia perbaiki lenggak-lenggok suaranya, tapi ternyata seolah-olah hanya ingin memamerkan suaranya yang indah dan panjang, bukan ingin membuat hati orang tersentuh dengan ayat-ayat Quran. Jelas ya? Nah, karenanya
al-ikhlasu fi qiraati, mesti ikhlas dalam baca Quran. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali mukhlis, mesti ikhlas. Ingat, mukhlis itu sigat isim fa'il. Mukhlis itu timbangan isim fa'il dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan fahuwa mukhlis. Apa artinya? Karena ini isim fa'il, berarti mesti memaksa diri kita untuk ikhlas. Tapi jangan gara-gara penjelasan tadi, bahwa jangan sampai kita baca Quran malah orang tidak kagum terhadap ayat, tapi kagum terhadap suara. Jangan gara-gara penjelasan itu lantas kita tidak mau baca Quran. Tetapi paksa diri kita baca Quran dengan penuh keindahan, tapi ingat, paksa diri untuk ikhlas. Karena keikhlasan itu memang terkadang lahir dari keterpaksaan, keikhlasan itu terkadang lahir dari keterbiasaan. Ala bisa karena biasa. Yang kedua, keikhlasan itu berat. Karena keikhlasan itu berat, karenanya kita perlu selalu memohon pertolongan Allah agar diberi keikhlasan. Gimana caranya? Satu, sering-seringlah mengamalkan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Satu, sering-seringlah baca surah Al-Ikhlas. Jadikan surah Al-Ikhlas bagian dari wiridnya kita. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai zikirnya kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Ikhlas kita diberikan keikhlasan oleh Allah. Yang kedua, perlu memperbanyak doa. Salah satu di antaranya doa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Daud. Allahumma rzuqni lisana haqqin wa sidqin warzuqni sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amali. Saya ulangi. Allahumma rzuqni lisana haqqin wa sidqin warzuqni sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amali ya arhamar rahimin. Artinya, Allahumma rzuqni lisana haqqin wa sidqin. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku lisan yang benar dan lisan yang jujur. Warzuqni sidqa wal ikhlasa, dan rezekikanlah kepadaku kebenaran atau kejujuran dan keikhlasan fil qawli wal amali, dalam ucapan dan perbuatan. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih. Ya, saya ulangi sekali lagi nih, kalau bisa amalkan. Allahumma rzuqni lisana haqqin wa sidqin warzuqni sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal ya arhamar rahimin, atau ya zal jalali wal ikram. Boleh ya arhamar rahimin atau ya zal jalali wal ikram. Artinya kita memohon kepada Allah agar diberi keikhlasan. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Imam Nawawi. Inilah yang ditekankan oleh Imam Nawawi kaitannya dengan adab yang mesti dimiliki oleh orang yang ingin baca Quran. Satu, al-ikhlasu fi qiraatihi, mesti ikhlas dalam membaca Al-Quran. Wa ayyurida biha wajhallahi subhanahu wa ta'ala, dan dengan membaca Al-Quran yang dia inginkan semata-mata rahmat Allah. Ya. Dengan membaca Al-Quran itu yang dia inginkan semata-mata karena rahmat Allah. Ingat anakku semua, perbandingan antara dunia dengan akhirat sering diibaratkan. Dunia itu bagaikan rumput, akhirat itu bagaikan padi.
Siapa yang menanam padi dengan baik, insya Allah padinya akan tumbuh. Tapi seiring tumbuhnya padi, rumput juga ikut tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, rumputnya tumbuh, tapi mustahil muncul padi. Artinya apa? Siapa yang beramal karena menginginkan akhirat, mengejar akhirat, akhiratnya dia dapat, dunianya insya Allah dapat. Tapi siapa yang beramal hanya berorientasi dunia, bisa jadi dunia dia dapat, tapi dipastikan akhirat tidak dia dapat. Maka disinilah perlunya keikhlasan. Wa ayyurida biha wajhallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diinginkan dalam baca Quran kecuali wajah Allah, wajahnya Allah, maksudnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yaqsuda biha tawassulan ila syai'in siwa dzalika. Dan tidak ada yang dia inginkan. Wa alla yaqsuda biha, tidak ada yang dia inginkan dengan bacaan itu tawassulan ila syai'in. Dia tidak bermaksud, ya, dia tidak bertujuan membaca Al-Quran itu sebagai tawassulan ila syai'in siwa dzalika. Tawassulan, ya, sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung sampai kepada sesuatu selain itu. Artinya dia tidak menginginkan sesuatu selain rahmat Allah di balik baca Qur'annya itu. Tapi bukan berarti setelah baca Qur'an dia diberikan dunia oleh Allah lantas dia tolak. Sudah mengaji, lalu karena begitu senangnya pengurus masjid karena sudah mengaji, diberikan tanda terima kasih, lantas dengan lantang dia menolak. Mohon maaf, ikhlas karena Allah. Mohon sekali lagi, ya, ikhlas itu bukan berarti menolak dunia. Tapi ikhlas itu bukan berarti mengejar dunia. Saya ulangi, ikhlas itu bukan berarti menolak dunia. Tapi ikhlas itu bukan mengejar dunia. Bedakan, ya. Ikhlas itu bukan berarti menolak dunia. Tapi ikhlas bukan, dan juga ikhlas bukan mengejar dunia. Bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi. Ikhlas bukan berarti menolak dunia. Tapi jangan mengejar dunia. Artinya apa? Jangan jadikan amal sebagai jembatan mendapatkan dunia. Tapi dengan amal ternyata kita diberikan dunia, pahami itu bagian dari rahmat Allah. Jelas, ya? Tapi jangan ditanya, Ustaz, ini sudah menjelang Ramadan, Ustaz, siapa tahu bisa nanti memimpin salat tarawih 1 bulan full. Ya, di mana? Ya, di Papua. Berapa rakaat? Ya, 8 atau 20? Ya, kenapa memang, Ustaz? Tentu beda itu. Ya, beda tarif, ya, kalau 8 sekian, kalau 20 sekian, itu berarti mengejar dunia. Tapi ketika diundang jadi imam tanpa ada pembicaraan ekonomi sebelumnya, ternyata setelah selesai Idul Fitri pengurus masjid datang memberikan tanda terima kasih, jangan tolak. Yang mengatakan, oh mohon maaf, bukan itu tujuan saya ikhlas karena Allah. Terima itu. Kenapa? Karena itu bagian dari rahmat Allah. Jadi ikhlas bukan mengejar dunia, tapi bukan berarti menolak dunia. Bisa dibedakan, ya? Oke. Kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi jangan amalnya, semangatnya dipengaruhi oleh dunia. Itulah keikhlasan. Wa ayyata'addaba. Ada yang kedua nih, di samping ikhlas, pertama nih, samping ikhlas
Maka seorang qari, seorang pembaca Quran, di samping ikhlas, yang kedua, wa ayyata'addaba ma'al Qur'ani. Dia mesti beradab, beretika, berakhlak bersama Quran. Jadi seorang pembaca, seorang qari mesti yata'addab, mesti beradab, berakhlak, beretika ma'al Quran, bersama Al-Quran. Apa artinya? Saya tanya ke dulu. Waktu datang Syekh Hisham kemarin, kita sampai menyampaikan berulang kali, ilmu didapat karena belajar, tapi berkah didapat karena penghormatan. Saya ulangi nih, sekali lagi, yang ada di belakang tiang perhatikanlah. Karena pengajian kemarin malam tertangkap kamera, yang duduk di belakang tiang baju merah ternyata main game. Sementara pengajian Syekh Taha tertangkap kamera. Dan alhamdulillah masuk di grup pimpinan. Ada yang berkomentar, apa nak kerja itu? Kenapa tidak bawa kitab? Tapi teman-teman pimpinan stay berusaha berbaik sangka, mungkin kitabnya ada dalam HP-nya. Ya, hati-hati nah ya. Ingat ini, ilmu itu didapat karena belajar, tapi berkah itu didapat karena penghormatan. Saya ulangi nih, ilmu didapat karena belajar, berkah didapat karena penghormatan. Bisa jadi ada orang dapat ilmu karena belajar, tapi ilmu yang didapat bukan ilmu yang berkah, karena belajarnya tidak disertai penghormatan. Bisa jadi ada orang baca Quran, tapi baca Qurannya tidak berkah. Kenapa? Karena baca Qurannya kurang adab, ya. Bahasa kerennya kurang ajar. Kenapa demikian? Karena tidak memperhatikan poin yang kedua, wa ayyata'addaba ma'al Quran, beradab bersama Al-Quran. Perhatikan saya. Itulah sebabnya Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa. Darul Ifta di Mesir mengeluarkan fatwa haram hukumnya menggunakan nada dering ayat Al-Quran dan suara azan. Darul Ifta Mesir memfatwakan haram hukumnya menjadikan nada dering, menggunakan nada dering ayat Al-Quran atau suara azan. Kenapa difatwakan haram? Jawabannya satu, ayat Al-Quran kalau dibaca, kita disuruh perhatikan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibaca, perhatikan. Sementara kalau dijadikan nada dering tidak diperhatikan. Jelas di sini? Yang kedua, khawatir jangan sampai ayat Al-Quran dijadikan nada dering, ternyata terpotong ayatnya menyebabkan terjadi perubahan makna. Contoh, tiba-tiba sementara duduk-duduk, tiba-tiba ada yang menelpon. Ternyata nada deringnya ayatul kursi. Allahu la ilaha. Halo? Ya. Allah tidak ada Tuhan. Halo? Berarti merusak makna. Nah, karenanya ulama mengatakan haram. Atau jangan sampai HP-nya dikantongi, lupa disilentkan, masuk ke dalam hammam kamar kecil, masuk ke dalam toilet, tiba-tiba buang air kecil. Sementara buang air kecil, bunyi HP-nya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Berarti baca Quran di dalam WC. Paham di sini? Ya, Islami nah Islami, tapi jangan juga berlebihan. Ya, Islaminya harus profesional. Ya. Karena ini semangat keimanannya tinggi, tapi dongo-dongo. Ya. Karena jangan dijadikan itu ayat Quran sebagai nada dering, karena satu itu kurang adab itu. Ya. Begitu juga dengan suara azan.
Jangan sampai asyhadu an la ilaha. Halo. Ya. Jadi dan sebagainya ya. Karenanya ini perlu diperhatikan ya. Bukan berarti haram ada ayat Quran atau surah azan di HP, itu bagus, tapi dijadikan nada dering jangan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa tidak boleh itu tadi? Jangan sampai ayat Quran tidak diperhatikan. Yang kedua, jangan sampai bunyi HP-nya malah membuat ayat Quran nanti terbaca di tempat yang tidak baik. Atau jangan sampai terpotong maknanya. Apa artinya? Al-Quran saja yang ada dalam HP perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu kita beradab. Terlebih lagi Al-Quran yang sudah ada dalam hati. Paham di sini? Al-Quran saja yang ada di HP ini perlu diperhatikan dan dijaga dengan baik. Maka terlebih lagi Al-Quran yang sudah tersimpan dalam hati. Yang mengatakan, Ustaz, bukan juga penghafal. Benar, bukan penghafal 30 juz, tapi paling tidak penghafal juz 30. Halo Ustaz, bukankah juga penghafal juz 30 Ustaz? Karena yang kuhafal cuma kul huwaji. Itu Al-Quran juga itu ya. Berarti dengan demikian perlu menjaga adab. Jelas deh? Oke. Wa yastahdira fi zihnihi, dan menghadirkan dalam pikirannya, menghadirkan, jadi ketika baca Quran menghadirkan dalam pikirannya annahu yunajillaha subhanahu wa ta'ala, menghadirkan dalam pikiran ketika dia baca Quran bahwasanya dia sementara bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sementara bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah. Karenanya anak-anakku semua, ada ungkapan ulama mengatakan, siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Tapi siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah kepadanya. Saya ulangi, siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, bacalah Quran. Sebab membaca Al-Quran seolah-olah Allah berbicara kepada kita. Karenanya ada ungkapan ulama mengatakan, Iqra'il Quran ka'annahu unzila ilaika. Bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Saya ulang ini. Jadi kata ulama, Iqra'il Quran ka'annahu unzila ilaika. Bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Apa tujuannya? Kalau kita merasa Al-Quran diturunkan kepada kita, maka itu akan memaksa kita untuk benar-benar konsisten dan berusaha memahami apa yang kita baca. Lagi-lagi, siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, bacalah Quran. Sebab membaca Al-Quran seperti Allah berbicara kepada kita. Tapi siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah kepadanya. Karena berdoa kepada Allah seolah-olah kita berbicara kepada Allah. Jelas ya? Nah, itulah sebabnya, karena ulama mengatakan Iqra'il Quran ka'annahu unzila ilaika, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran diturunkan kepadamu. Sehingga ada beberapa ayat yang dibaca, kita dianjurkan untuk menjawab. Di antaranya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang terbaik? Nah, maka kita dianjurkan untuk menjawab, bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, Engkaulah hakim terbaik. Ya. Termasuk diantaranya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Al-Imam Nawawi disebutkan bahwa di antara ulama ada yang menyampaikan, bila kita membaca surah Al-A'la, yang mana itu surah Al-A'la? Sabbihisma rabbikal a'la.
Kata Imam Nawawi, ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, berhentilah sejenak sambil menjawab perintah itu dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Karena Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Tuhanmu, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah. Karenanya ketika membaca ayat itu, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan seterusnya. Sabbihisma rabbikal a'la, lanjutannya alladzi. Jadi jangan langsung sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya, tetapi berhentilah sejenak untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Itu terdapat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, termasuk dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa yastahdira fi zihnihi annahu yunaji Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadirkan dalam pikiran ketika baca Quran bahwasanya dia sementara bermunajah, berdialog, bermunajah, berbicara kepada Allah. Wa yatlu kitabahu, dan dia membaca kitabnya Allah. Ya, kita nasab ini wa yastahdira wa yatlu, karena wawnya itu waw ataf dari ayyata'addaba, ya, ayyata'addaba. Fayakra'u, bisa juga fayakra'a, fanya fa'u ataf, boleh ya. Fayakra'u atau fayakra'a ala hali may yarallah, lalu dia membaca Al-Quran dalam kondisi seperti orang yang melihat Allah. Fayakra', lalu membaca Al-Quran ala hali, dalam kondisi atau seolah-olah merasa, ya, mayyar Allah, dalam kondisi orang yang melihat Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tara, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi fa innahu illam yarahu, tapi bila dia tidak melihat Allah, karena memang Allah tidak dilihat dengan mata kepala, fa innallaha yarahu, tekadkan dalam hati, yakini dalam hati bahwa Allah melihatnya. Jelas di sini? Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhan? Jawaban Sayyidina Ali, kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana saya menyembah yang tidak saya lihat? Coba nih Sayyidina Ali. Boleh ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Sayyidina Ali menjawab, kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana caranya saya menyembah yang tidak saya lihat? Pertanyaan, apakah Sayyidina Ali melihat Allah dengan mata kepala? Jawabannya, beliau melihat bukan dengan mata kepala, tapi beliau melihat dengan mata hati. Artinya merasakan kehadirannya Allah. Ingat pengajian kita kemarin bersama dengan Syekh Hisham Al-Kamil, satu keyakinan, kullu ma khatara bibalika, segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu, yakini fallahu yukhalifu zalika, atau fallahu bi khilafi zalika. Semua yang ada dalam pikiranmu, pastikan Allah berbeda dengan itu. Berarti jangan membayangkan Allahu Akbar, lalu seolah-olah dia merasa bahwa melihat Tuhan. Allahu Akbar, lalu membayangkan ada lafzul jalalah begitu besar, ya? Membayangkan Allahu Akbar, seolah-olah mata hatinya melihat ada lafzul jalalah sangat besar di langit. Itu namanya merekayasa Tuhan, ya. Atau Allah, seolah-olah melihat ada cahaya tembus naik ke atas. Nah, itu pastikan segala sesuatu yang muncul dalam pikiran Allah berbeda dengan itu. Karenanya kata ulama ini, almarhum Andre Guruta Tondronge, Andre Guruta Haji Abdul Wahab Zakaria MA,
1 minggu sebelum beliau meninggal di Makassar nih. 1 minggu beliau meninggal, kalau tidak salah hari Sabtu atau hari Ahad meninggal. Sabtu sebelumnya, 1 minggu sebelum meninggal, beliau di Makassar. Karena di Makassar sangat dekat dengan kami, saya ditelepon, Agu, Tegako. Guru tamat kalau panggil saya Agu, Tegako, Agus di mana? Saya di rumah, Pong. Kita mengatakan, oh Pong, sini ke rumah. Akhirnya datang. Saya kira apa yang dipanggilkan, ternyata begitu saya masuk, beliau langsung duduk di ruang tamu, lalu beliau mengatakan, "Kutudan, duduk di sini." Tiba-tiba beliau mengatakan, "Pada cengi pape jepumu." Pada cengi pape jepumu. 1 minggu sebelum beliau meninggal. Pada cengi pape jepumu, perbaiki ma'rifahmu kepada Allah. Saya heran, kenapa guru tak langsung bertanya begini? Pada cengi pape jepumu. Maka saya pun langsung spontan menjawab, "Maraga betuan aku." Bagaimana maksudnya? Lalu beliau mengatakan, "Ajepwi puang Allah Ta'ala rigau engkan nade gagamu pada padangi." Ajepwi puang Allah Ta'ala rigau engkan nade gagamu pada padangi. Kenallah Allah dengan cara tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi untuk mengenal Allah gampang sekali, tidak ada samanya. Bagaimana caranya mengenal Allah? Tidak ada samanya. Pokoknya kapan muncul dalam pikiran sesuatu, pastikan itu bukan Allah. Itulah yang disampaikan kemarin, kullu ma khatara bi balika, segala sesuatu yang muncul dalam pikiranmu, fallahu yukhalifu zalika. Allah berbeda dengan itu. Paham di sini? Inilah maknanya. Anta budallah ka'annaka tara, sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara, tapi bila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, pastikan dia melihatmu. Karenanya Imam At-Tustari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama sufi sekaligus ulama tafsir dengan pendekatan tafsir isyari. Imam At-Tustari, konon kalau kita membaca biografinya Imam At-Tustari, ternyata dalam usia 3 tahun, ini kalau dipikir-pikir ini tidak masuk akal ini. Dalam usia 3 tahun, ternyata Imam At-Tustari, bukan At-Tustari, salah. Imam At-Tustari, kalau kita baca biografinya, sejarah hidupnya, ada yang tidak masuk akal, tapi itu fakta. Apa itu? Sejak usia 3 tahun, beliau sudah selalu bangun salat tahajud. Usia 3 tahun nih, tidak masuk akal. Masa 3 tahun salat tahajud? Tapi salat tahajudnya salat tahajud anak-anak. Bagaimana maksudnya? Beliau dirawat oleh pamannya yang juga seorang ulama. Setiap kali pamannya bangun salat tahajud, At-Tustari kecil ini yang si bayi juga ikut. Baru belajar bicaranya, ikut juga dekat-dekatnya pamannya. Pokoknya mak galete toh ya magato heko. Jadi pamannya salat tahajud, dia ikut juga di situ. Berdiri dulu, pokoknya kerja anak-anak. Lalu pamannya mengatakan, "Nak, tidur saja karena kamu mengganggu saya." Tapi ternyata At-Tustari kecil tidak mau, pokoknya tetap ikut. Walhasil tumbuh. Begitu sudah tiba saatnya dia sudah bisa berbicara dengan baik, maka pamannya mengajarkan, "Kalau begitu nak, daripada kamu mak galetek begitu saja, baca Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi." Saya ulangi, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Disuruh diamalkan 3 kali, baca 3 kali.
Ternyata berjalan sekian hari, dia merasakan kenikmatan. Lalu dia sampaikan sama pamannya, "Paman, enak kurasa, tenang perasaanku." Kata pamannya, "Kalau begitu tambah lagi nak, sampai 7 kali. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku." Dia amalkan beberapa hari, makin enak perasaannya. Sampai dia sampaikan lagi sama pamannya. Pamannya mengatakan, "Kalau begitu tambah-tambah lagi." Akhirnya karena merasakan kenikmatan yang begitu besar, merasakan ketenangan hidup, akhirnya pamannya berpesan, "Kalau begitu, itu saja terus kamu amalkan. Dalam kondisi apapun, upayakan selalu membaca Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku." Pertanyaan, mengapa itu yang diajarkan oleh pamannya? Lagi-lagi, itulah salah satu bacaan yang bisa menanamkan kesadaran bahwa kita bersama Allah, kita dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Jelas di sini? Itulah makna anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, pastikan Allah melihatmu. Jelas di sini? Saya mau tanya dulu, Allah bisa dilihat atau tidak? Allah bisa dilihat atau tidak? Yang mengatakan tidak bisa, bisa jadi kafir. Yang mengatakan bisa juga kafir. Gimana caranya? Yang mengatakan bisa dilihat, bisa jadi kafir. Yang mengatakan tidak bisa dilihat, bisa juga jadi kafir. Gimana maksudnya? Allah bisa dilihat, tapi bukan di sini. Allah tidak bisa dilihat di sini. Paham? Allah tidak bisa dilihat, itu benar. Dilihat di sini tidak bisa. Tapi Allah bisa dilihat, itu benar, bukan di sini. Dalilnya mana? Allah tidak bisa dilihat, itu benar. Di sini di dunia tidak bisa dilihat. Rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa, "Tuhan, perlihatkan dirimu kepadaku." Kata Allah, "Lantarani." Dia mulai minta kan? Kata Allah, "Lantarani, engkau tidak bisa melihatku." Tapi Nabi Musa geregetan. Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Elo kami takifon. Kata Allah, "Unzur ilal jabali." Kalau begitu, perhatikan gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh di tempatnya, pasti engkau melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah bertajalli, menampakkan cahayanya, belum dirinya, baru cahayanya, tajalli namanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah bertajalli kepada gunung itu, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung itu meleleh. Fakharra Musa sa'ika, walhasil Musa langsung jatuh pingsan. Berarti Allah tidak bisa dilihat, itu benar di sini. Tapi Allah bisa dilihat, itu juga benar di sana. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu dia sudah melihat Tuhannya. Karenanya kenikmatan surgawi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kenikmatan berjumpa dengan Allah. Itulah makna lilladzina ahsanul husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan akan mendapatkan al-husna. Apa artinya husna? Apa artinya husna? Surga. Surga itu distilahkan dengan al-husna, sangat baik. Itu al-husna isim tafdil muannas. Hasanun, baik. Terbaik muzakarnya ahsanu. Timbangan muannasnya husna. Af'alu fu'la. Kabirun af'alu akbaru. Fu'la
kubra, sagirun asgaru sugera, hasanun ahsanu husna. Berarti kalau ada perempuan namanya Husna, itu nama surga. Karenanya jadilah perempuan surgawi. Kalau namamu surga, perbaiki mulutmu, karena mulutmu adalah mulut surga. Ajak tosi magalak maka pau-pau salah. Magalak menenak-nenak sembarangan. Kenapa? Karena itu menyalahi namamu. Jelas ya? Husna. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang suka melakukan ahsanu, suka melakukan kebaikan, akan mendapatkan al-husna, akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Pertanyaan, apa maknanya tambahan? Kata ulama tafsir, tambahannya itu adalah berjumpa dengan Allah. Itulah makna wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saya mau tanya, nak, mau lihat Allah atau tidak? Mau berjumpa dengan Allah atau tidak? Laqad qala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqan. Kata Allah, sungguh rindu hambaku yang beriman ingin berjumpa denganku, tapi sebenarnya aku jauh lebih rindu ingin berjumpa dengannya. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, laqad qala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyaddu syauqan. Sungguh rindu hambaku ingin berjumpa denganku, tapi aku sangat rindu ingin berjumpa dengannya. Tapi syaratnya dua. Apa syaratnya? Saya tanya dulu. Mau berjumpa dengan Allah atau tidak? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya dua, tidak banyak ji. Syaratnya dua, tidak banyak ji nak. Syaratnya cuma dua. Falyamal amalan salihah. Rajin-rajin beramal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah mempersekutukan Allah. Jadi karenanya perbaiki amal dan perbaiki keikhlasan. Maka itulah cara berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bacalah Al-Qur'an dalam kondisi seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihatnya karena memang tidak bisa dilihat di sini, maka yakini Dia melihat kita. Keyakinan itulah akan mengantarkan kita untuk tenang membaca Al-Qur'an. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab.